Oke, selamat pagi Kak. Jangan lupa subscribe dan like ya. Gas. Untaian niat pedang pasti seperti semut di depan gajah ketika menghadapi telapak tangan yang sangat besar. Namun, saat mereka berdua bertabrakan. Apa maksud pedang itu? Teriakan ngeri dan marah bergema dari Cakrawala. Tidak butuh waktu lama bagi seorang pria berjubah untuk muncul di hadapan kelompok Yang Ye. Pada saat ini, telapak tangannya berangsur-angsur mengering seolah-olah telah mengalami perjalanan ratusan tahun. Terlebih lagi, vitalitas dalam dirinya bocor seperti semburan. Pria itu terlihat sangat muda pada awalnya, tetapi sekarang, dia dengan cepat menua di hadapan mereka dengan kecepatan yang terlihat. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Pria itu menatap tangannya dengan ngeri. Tangannya menjadi pucat dan layu seperti tongkat. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Yang Ye saat dia berkata, "Katakan padaku apa maksud pedang ini." "Kerusakan," jawab Yang Ye. "Kerusakan." Gumpalan kebingungan melintas di matanya saat dia bergumam pelan, dan kemudian sosoknya menegang di tempat. Hembusan angin bertiup, dan sosok pria itu berubah menjadi debu yang tersapu oleh angin. Sungguh kuat. Ding Xiaoyao berbicara dengan sungguh-sungguh. Roh pedang berkata, kerusakan itu seperti kematian. Bahkan wilayah di luar angkasa di seluruh alam semesta tanpa batas mengalami momen kematian, apalagi manusia. Lalu, bukankah hukum pembusukan Yang Ye tak terkalahkan, kata Ding Xiaoyao. Roh pedang menggelengkan kepalanya dan berkata, ada banyak sekali hukum di dunia, dan masing-masing dari mereka memiliki keuntungan dan alasannya sendiri bahwa mereka kuat. Belum lagi hukum lainnya, hanya hukum Nethermaiden yang tidak kalah dengan Yang Ye. Selain itu, mungkin lebih kuat. Hukum apa yang telah dia pegang, tanya Yang Ye. Hukum Yin dan Yang. Suara roh pedang sedikit serius. Pembalikan Yin dan Yang, namun itu bukan masalah besar. Tetapi jika dia dapat membalikkan hukum dan membatalkannya, belum lagi Anda, bahkan Tuan Anda, penatuamu, dan senior Lu harus melarikan diri sebelum dia. Yang Ye menarik napas dalam-dalam, melihat ke atas ke langit, dan berkata, roh pedang, apakah orang-orang di langit luar benar-benar sangat kuat? Dia mengangguk dan menjawab, saya tidak mengatakan bahwa bakat alami mereka melebihi bakat alami para penghuni dunia ini, dan saya tidak mengatakan bahwa Anda semua akan benar-benar seperti semut saat tiba di sana. Belum lagi orang lain, hanya kekuatan dan bakat alami leluhur pendiri Sekte Pedang, yang tidak terkekang, dapat dianggap sebagai kelas atas di surga luar. Adapun para jenius dari generasi ini, bakat alami yang dimiliki oleh Nethermaiden, An Nanjing, dan kamu akan mengejutkan bahkan di surga luar. Lalu mengapa dunia ini begitu lemah, tanya Ding Xiaoyao. Roh pedang terdiam lama sebelum dia berkata, ada banyak alasan. Wilayah bintang terbentuk dari dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan tentu saja ada perbedaan kekuatan di antara dunia-dunia ini. Seperti beberapa anak kembar, prestasi si kembar itu pasti berbeda-beda. Yang terpenting, itu karena para ahli di dunia ini terlalu lemah dan bodoh bertahun-tahun yang lalu. Apa maksudmu, tanya Yang Ye. Dia menjelaskan, dunia manapun yang tertutup pasti akan mengalami penurunan. Tentu saja, para ahli masa lalu dunia ini sangat bodoh. Karena mereka tidak mengizinkan dunia ini untuk bergabung dengan surga luar dan bergabung dengan dunia lain di wilayah ini. Jadi, terlepas dari apakah itu teknik kultivasi, teknik bertarung, atau peradaban secara keseluruhan, itu jauh lebih rendah daripada dunia lain. Itu secara alami tidak akan mempengaruhi dunia ini pada awalnya, tapi seiring berjalannya waktu. Ketika dia berbicara sampai titik ini, suaranya menjadi serius saat dia berkata, persis seperti saat ini, karena tertinggal dan lebih rendah dari dunia lain, dia menderita dan diintimidasi. Memahami. Leluhur pendiri Sekte Pedang begitu kuat bertahun-tahun yang lalu. Mengapa dia tidak memimpin dunia ini ke surga luar, tanya Yang Ye. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sepasang tinju bukanlah tandingan bagi banyak orang. Tidak peduli seberapa kuat dia, bisakah dia melawan seluruh surga luar bagaimanapun, pasti ada eksistensi di luar yang lebih kuat darinya. Selain itu, kekuatan di luar langit telah bergabung dengan tujuan untuk menghancurkan para Profounders yang menantang bertahun-tahun yang lalu. Jika leluhur pendiri Sekte Pedang memimpin dunia ini di sana, maka itu diwakili bahwa dia harus melawan kekuatan dan ahli yang tak terhitung jumlahnya dari surga luar. Belum lagi dia sendirian, bahkan 10 ahli yang setara dengannya tidak akan cukup dia. Roh pedang tiba-tiba berhenti berbicara, dan kemudian dia menatap Yang Ye dan berkata, kamu sudah selesai. Memang Ding Xiaoyao mengangguk setuju. Yang Ye tertawa getir. Dia memang sudah selesai. Karena jika dia ingin menyelamatkan penduduk benua yang mendalam, maka itu berarti dia harus memimpin mereka ke surga luar. Tetapi jika dia melakukan itu, maka itu akan setara dengan melawan kekuatan dan ahli yang tak terhitung jumlahnya di surga luar.
Bahkan 10 ahli seperti leluhur pendiri Sekte Pedang tidak akan cukup untuk mencapai itu, jadi bukankah dia selesai jika dia bermaksud melakukan itu sekarang? Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan pikirkan itu sekarang. Karena bahkan kelangsungan hidup kita adalah masalah saat ini. Ding Xiaoyao mengangguk dan berkata, langit selalu memberikan jalan keluar. Anda akan dapat menemukannya. Langit sudah tidak ada di dunia ini lagi, roh pedang berbicara dengan dingin. Yang Ye kehilangan kata-kata. Yang Ye tidak menunggu lebih lama dan segera bergegas ke kota relikui kuno. Pada saat ini, dia hanya mengubah penampilannya namun rambutnya tetap putih salju. Tentu saja, dia terus-menerus menggunakan domain pedang untuk menyembunyikan auranya, dan dia secara alami akan baik-baik saja jika domain pedang tidak mengalami serangan kuat yang tidak bisa dia tahan. Sepanjang jalan, Yang Ye menemukan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Mayat-mayat itu dalam keadaan yang cukup mengerikan. Menurut roh pedang, para ahli yang menentang telah melakukannya dengan sengaja karena mereka ingin orang mati tidak dapat beristirahat dengan damai dan melonjak dengan kebencian. Orang-orang mampu melakukan apapun ketika mereka menghadapi situasi tanpa harapan. Semua ini semakin memperkuat tekadnya untuk mencegah para pro-founder yang menantang datang ke benua yang mendalam. Yang Ye masuk dengan selamat ke kota lagi dengan bantuan roh pedang. Yang Ye kaget saat memasuki kota dan melihat situasi di kota. Pada saat ini, kota relikui kuno benar-benar dipenuhi dengan mayat dan bahkan ada orang yang bertempur tanpa henti di kota. Para pro-founders pemberontak menerobos kota. Yang Ye mengulurkan tangannya dan meraih salah satu orang di kejauhan. Orang itu menatap Yang Ye dengan ngeri, dan dia akan mengatakan sesuatu saat Yang Ye berbicara di hadapannya. Apa yang terjadi? Sudahkah para profesor pemberontak masuk ke kota? Pria itu menelan seteguk air liur. Dia jelas sangat takut pada Yang Ye. Kamu akan mati jika tidak menjawabku dengan cepat. Yang Ye menekan sedikit di leher pria itu. Pria itu buru-buru berkata, itu bukan para pro-founders yang pemberontak. Kami berjuang untuk harta karun. Sebuah harta karun, jelaskan dengan benar. Yang Ye mengerutkan kening. Pria itu berkata, 2 hari yang lalu, buah roh suci yang mampu memungkinkan orang lain untuk langsung menjadi setengah orang suci muncul di dalam kota. Selama seseorang dapat mengkonsumsinya, maka seseorang akan dapat segera menerobos semua penghalang dan mencapai alam setengah sein. Ketika dia berbicara sampai titik ini, pria itu tampak bersemangat, dan matanya dipenuhi dengan semangat dan kegembiraan. Tidak hanya satu dari buah-buahan itu. Ada banyak. Aku akan bisa langsung menerobos ke alam setengah sein dengan merebut salah satu dari mereka. Secara instan mencapai alam setengah sein. Yang Ye bertanya, apakah kamu percaya itu? Saya lakukan, pria itu berkata, banyak dari kita melihat seseorang mendapatkan salah satu buah dan langsung menjadi setengah suci. Itu benar. Alis Yang Ye terjalin erat. Dia melihat sekeliling dan berkata, begitu banyak orang yang meninggal di kota. Apakah Hallowed Halls tidak berbuat apa-apa? The Hallowed Halls, pria itu tertegun sejenak sebelum berkata, mereka melakukannya pada awalnya, tetapi kemudian mereka tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Jadi itulah yang terjadi. Yang Ye mengerti sekarang. Itu mungkin skema Hallowed Halls. Itu secara alami tidak bisa bertindak dan membunuh orang-orang di kota yang belum mencapai alam setengah sein. Bagaimanapun, banyak orang di kota pasti akan melawan jika itu terjadi. Tetapi jika mereka menggunakan metode seperti itu, maka tidak hanya tidak akan ada yang melawan, mereka bahkan dapat menghemat banyak usaha. Karena orang-orang di kota akan bertarung dan bunuh diri, dan Hallowed Hall hanya perlu mengawasi dengan dingin dari jauh dan menambahkan bahan bakar ke nyala api pada saat kritis. The Hallowed Grounds sudah mulai bergerak. Menurut pendapat Hallowed Grounds, semua orang di bawah alam setengah sein adalah beban bagi mereka. Jadi, yang terbaik adalah orang-orang seperti itu mati saja. Selain itu, kematian mereka bahkan akan meningkatkan jumlah kebencian, energi mengerikan, dan energi darah di dunia. Saudaraku, ku dengar ada buah roh suci di Lunar Raid Hall. Banyak yang menuju ke sana. Dengan kekuatanmu, kamu mungkin bisa merebutnya jika kamu pergi dengan cepat. Pria itu bahkan belum selesai berbicara ketika dia merasakan sesuatu muncul di depan matanya, dan kemudian Yang Ye lenyap. Seberapa kuat? Pria itu berkeringat dingin. Meskipun Yang Ye memusuhi Hallowed Grounds, dia memiliki perasaan tertentu terhadap Lunar Raid Hall. Bagaimanapun, para anggotanya telah membantunya sedikit ketika dia membutuhkannya. Jadi, dia secara alami tidak bisa diam saja. Balai Ritus Bulan. Pada saat ini, itu benar-benar dikelilingi. Ada ahli Monarch Realm, ahli Exalt Realm, dan bahkan ahli Spirit Realm di antara orang-orang di sini. Adapun anggota Lunar Raid Hall, Mu Qingfeng memimpin kelompok saat mereka berdiri dalam konfrontasi dengan orang lain yang mengelilingi Lunar Raid Hall.
Selain itu, ada beberapa mayat di sekitar kelompok Mu Qingfeng, dan kebanyakan dari mereka adalah mayat anggota Lunar Raid Hall. Pada saat ini, kerudung Mu Qingfeng berwarna merah darah, dan tidak kurang dari beberapa lusin luka padanya. Luo Chongqiao, Gu Yuexian. Sudah kubilang kalau Lunar Raid Hall-ku tidak memiliki buah roh suci. Mu Qingfeng berbicara dengan suara rendah. Gu Yuexian mendengus dingin dan berkata, mengapa kami harus mempercayaimu Mu Qingfeng? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kalau tidak, semua orang dari Lunar Raid Hall bisa mati hari ini. Bukankah kita akan membiarkan mereka begitu saja jika kita melakukan itu? Pria di sisi Gu Yuexian berbicara dengan ganas, semuanya, ayo kita bunuh orang-orang di Lunar Raid Hall, tapi biarkan para wanita tetap hidup. Para wanita di Lunar Raid Hall adalah wanita terbaik di Halloween Hall. Tidakkah Anda ingin mencobanya? Jangan khawatir, Anda semua akan dapat menikmatinya sesuka hati. Terutama Hall Master of Lunar Raid Hall. Dia selalu bertindak tinggi dan kuat di masa lalu. Sekarang, aku akan membuatnya berteriak di bawah kalian semua. Hahaha, itu ide yang bagus. Aku sudah lama menunggu untuk bermain dengan mereka. Akan sia-sia jika tidak. Hahaha. Anggota Lunar Raid Hall sangat marah. Mereka hendak menyerang tetapi Mu Qingfeng menghentikan mereka. Tatapannya mengarah ke pria yang berdiri di sisi Gu Yuexian dan berkata, Luo Chongqiao, Gu Yuexian. Kalian berdua merencanakan ini, kan? Jadi bagaimana jika kita melakukannya? Suara Luo Chongqiao sedingin es, karena orang itu, Yang Men, tidak ada di sini lagi, maka Lunar Raid Hall akan membayar harganya untuknya. Jangan khawatir, saya tidak akan membunuh para wanita di Lunar Raid Hall setelah kita bersenang-senang dengan mereka. Saya akan melumpuhkan kultivasi mereka dan meletakkannya di jalan agar semua orang dapat mencobanya. Mu Qingfeng, kamu tidak akan menjadi pengecualian. Saya menginginkan wanita itu, Fu Jinxian, hari itu. Tapi Lunar Raid Hall menghalangiku. Sekarang, saya akan mengizinkan Anda semua mengetahui harga yang harus Anda bayar untuk membantu Yang Men hari itu, kata Gu Yuexian. Bunuh para pria dan jaga para wanita tetap hidup. Menyerang. Begitu dia selesai berbicara, Luo Chongqiao memimpin serangan ke arah kelompok dari Lunar Raid Hall. Aku Yang Ye dan Yang Men. Sejak itu Halloween Halls tidak mengganggu, yang kuno kota dari Hallows bisa dikatakan tanpa perintah. Ditambah dengan fakta bahwa para pro-founders pemberontak berada tepat di luar kota dan bayang-bayang kematian menjulang di atas semua orang. Penduduk kota telah mulai masuk ke hiruk-pikuk. Pada awalnya, banyak yang mulai membunuh untuk buah roh suci. Bagaimanapun, kekacauan menimpa mereka, dan mereka hanya bisa bertahan jika mereka memiliki kekuatan. Tapi tidak butuh waktu lama untuk pembunuhan mereka tidak berhubungan dengan buah roh suci. Karena tidak ada keteraturan di sini, ambisi liar dan keinginan egois orang-orang secara bertahap terungkap. Sebuah gumpalan dari tegas dan ekspresi ganas melintas Mu Qingfeng mata es saat menyaksikan Gu Yuexian dan Luo Chongqiao biaya lebih, dan aura yang kuat melonjak keluar dari dia. Anggota dari Lunar Ritus Balai, bertempur sampai mati, dia sangat jelas menyadari bahwa mereka tidak akan mengampuni mereka bahkan jika mereka menyerah. Terutama anggota wanita di Lunar Raid Hall. Jadi, mereka tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Hanya dengan sedikit kekuatan itu Gu Yuexian dan Luo Chongqiao menyerang Mu Qingfeng. Nya kekuatan cukup untuk menahan salah satu dari mereka, tapi ia menghadapi mereka berdua. Selain itu, dia sama sekali bukan tandingan Gu Yuexian, apalagi pasukan gabungan mereka jadi, hanya butuh satu kali serangan agar dia bisa terbang. Hall Master de mata anggota yang tak terhitung jumlahnya dari Lunar Ritus Balai hampir terbelah dari kemarahan ketika mereka melihat mereka aula utama makhluk mengecam pergi. Sebuah seteguk darah esens disemprotkan dari mulutnya. Dia akan berdiri ketika Luo Chongqiao menginjak perutnya, menyebabkan seteguk darah lagi keluar dari mulutnya. Luo Chongqiao mengungkapkan senyum penuh kepada Gu Yuexian saat dia berkata, Saudara Gu, mengapa kamu tidak pergi dulu? Kalau begitu aku tidak akan menolak. Dia jelas tidak berpengalaman. Mungkin aku bisa mengisi ke dalam setengah, Saint Realm dengan terlibat dalam budidaya saling dengan dia. Sebuah gumpalan tersenyum jahat muncul di sudut-sudut Gu Yuexian mulut, saat ia berjalan ke Mu Qingfeng. Tiba-tiba, sosok Gu Yuexian terlempar, dan ledakan keras bergema saat menghantam pintu masuk terdekat ke aula besar. Semua orang di sekitar berhenti bergerak, dan mereka melihat ke arah tempat Gu Yuexian berdiri beberapa saat yang lalu. Saat ini, seorang pria berambut putih berdiri di sana. Demen secara alami Yang Ye. Dia akan segera bergegas ketika dia mendengar bahwa Lunar Raid Hall dalam bahaya, dan dia belum terlambat. Yang Ye berjalan selangkah demi selangkah menuju Mu Qingfeng. Kelopak mata Luo Chongqiao berkedut, dan dia berbicara dengan sungguh-sungguh, siapa kamu? Kekuatan Gu Yuexian jauh melampaui miliknya, tapi Gu Yuexian bahkan tidak mampu melawan pria yang berdiri di depannya ini.
Jadi, jelas bahwa dia sama sekali bukan tandingan pria berambut putih juga. Yang Ye tidak memperhatikan Luo Chongqiao. Dia menatap Mu Qingfeng dan berkata, saya minta maaf karena telah menyeret Lunar Raid Hall dan Anda jatuh. Ini, Anda mata Mu Qingfeng terbuka lebar, dan mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sementara itu, Luo Chongqiao tiba-tiba menekan kakinya, dan seteguk darah lagi menyembur dari mulut Mu Qingfeng. Luo Chongqiao menatap Yang Ye dengan ganas dan berkata, tidak peduli siapa Anda. Saya akan membunuh wanita ini jika Anda mengambil langkah maju percaya. Suara Luo Chongqiao berhenti tiba-tiba. Sebuah tangan ada di lehernya, dan itu tentu saja adalah tangan Yang Ye. Mata Luo Chongqiao terbuka lebar, dan bola matanya yang dipenuhi teror hampir keluar dari rongganya. Aku tidak sebagai begitu dia selesai berbicara, Yang Ye, tangan es meremas turun, dan retak terdengar sebagai warna di Luo Chongqiao, mata es lenyap. Yang Ye melihat sekeliling dan berkata, apa semua dari Anda berniat untuk tinggal dan makan bersama kami? Jangan biarkan mereka pergi. Mu Qingfeng berbicara dengan tiba-tiba, dan suaranya sedingin es dan dipenuhi dengan niat membunuh yang menakutkan. Di masa depan, oke, jawab Yang Ye. Yang Ye ingin membunuh mereka semua juga. Namun, dia tahu bahwa melakukan hal itu pasti akan membuat khawatir Hallowed Grounds. Pada saat itu, akan merepotkan dia. Mu Qingfeng bahkan belum selesai berbicara ketika orang-orang di sekitarnya mundur seperti air surut, dan hanya butuh kurang dari 2 napas waktu bagi mereka untuk menghilang. Hanya Yang Ye dan Mu Qingfeng tetap di Aula Grand Lunar Ritus Balai. Aku tidak pernah menyangka kamu benar-benar berani datang ke sini lagi, kata Mu Qingfeng. Yang Ye menarik vire kristal berusia 1000 tahun dan memberikannya padanya. Dia menatapnya dan mengambilnya sebelum dia berkata, kamu harus pergi secepat mungkin. Ini, berbahaya untuk tinggal di sini. Di mana kakek dan nenekmu, tanya Yang Ye. Dia masih ingat bahwa Mu Qingfeng memiliki kakek dan nenek di alam setengah, Sein. Mereka kembali mati. Sebuah gumpalan membunuh berkelebat niat melalui matanya, mereka masih ketika gangguan mulai muncul di kota. Saya tahu bahwa itu pasti klan Gu dan klan Luo. Saya pergi mencari bantuan dari Hallowed Grounds, tetapi mereka menolak untuk melakukan apapun. Yang Ye, beritahu aku apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa kota itu jatuh ke dalam kondisi seperti itu? Yang Ye bertanya, apakah kamu percaya padaku? Dia menjawab, siapa lagi yang bisa saya percayai? Yang Ye berkata, semua orang di bawah Half Sein Realm di kota mungkin harus mati. Ini, Hallowed Balai balik itu, tanya Mu Qingfeng. Yang Ye mengangguk. Dia bertanya, mengapa? Yang Ye memberitahunya tentang rencana Hallowed Grounds. Sebuah waktu yang lama berlalu sebelum ia berbicara lagi, jadi itu sebabnya. Tidak heran Saint Spirit Fruits muncul di kota, dan tidak heran Hallowed Halls tetap sunyi. Tidak heran. Jadi semuanya adalah bagian dari rencana mereka. Mu Qingfeng bermaksud untuk pergi ketika dia berbicara sampai saat ini, tetapi Yang Ye menghentikannya dan berkata, kamu berniat untuk keluar dan mengekspos rencana mereka. Tentu saja. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak untuk menyebutkan apakah mereka akan percaya Anda, bahkan jika mereka lakukan dan bergabung untuk melawan nasib seperti itu, apakah Anda pikir mereka akan mampu menahan setengah suci dari Hallowed Grounds? Hasil satunya adalah orang-orang di kota akan mati lebih cepat. Terlebih lagi, jika kamu mengeksposnya sekarang, maka kamu mungkin akan terbunuh dalam sekejap. Mu Qingfeng terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian dia bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita membiarkan mereka berhasil? Yang Ye berkata, apakah Anda bersedia pergi ke benua yang lebih besar? Mu Qingfeng sedikit tertegun, dan kemudian dia terdiam untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, dia tidak tahu kapan dia akan mati jika dia tinggal, dan dia bahkan akan mati di tangan seseorang yang seharusnya berada di sisinya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mengubah takdir seperti itu, dan yang bisa dia lakukan hanyalah melarikan diri darinya. Yang Ye mengangguk dan berkata, aku akan membawamu keluar kota nanti, dan kemudian kamu bisa pergi ke benua yang mendalam. Anda adalah anggota Hallowed Halls, jadi para ahli yang menjaga formasi teleportasi mungkin tidak akan menghentikan Anda untuk bepergian ke benua yang mendalam. Dia bertanya, lalu bagaimana dengan yang lain di kota? Yang Ye berbicara dengan acuh tak acuh, mati dia tidak datang ke sini untuk menjadi penyelamat mereka. Dia tidak bisa berdiam diri untuk Mu Qingfeng dan anggota lain dari Lunar Raid Hall, dan itu karena dia berhutang budi kepada mereka. Adapun yang lain, mereka sama sekali tidak berhubungan dengannya. Mu Qingfeng kehilangan kata-kata. Yang Ye berkata, pilih beberapa anggota Lunar Raid Hall. Yang terbaik adalah mereka yang Anda percayai, dan saya akan membawa Anda semua keluar kota. Ingatlah bahwa mereka harus dipercaya.
Jangan beritahu siapapun yang tidak benar-benar Anda percayai, atau itu akan berakhir dengan kematian mereka. Mu Qingfeng mengangguk. Dia bukan orang yang ragu-ragu, jadi dia segera berbalik dan berjalan keluar dari aula. Ini hanya membawanya kurang dari 15 menit untuk memimpin sekelompok orang ke dalam aula. Desudut Yang Ye mulut. Langsung mengejang karena dia membawa lebih dari 300 orang dengan dia. Mu Qingfeng sepertinya menyadari bahwa dia membawa terlalu banyak orang bersamanya, dan dia berkata dengan lembut, aku benar-benar tidak tahan untuk meninggalkan mereka. Yang Ye menghela nafas pelan, lalu dia menatap mereka dan berbicara dengan dingin, saya kira Qingfeng telah memberitahu kalian semua tentang situasinya. Sekarang, mereka yang mau meninggalkan kota bersamaku bisa tinggal. Sedangkan sisanya, kamu bisa pergi. Apakah kamu Yang Ye? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Yang Ye melihat ke arah sumbernya dan melihat Mu Ling berdiri di sana. Tatapan yang lain turun ke Yang Ye ketika mereka mendengarnya. Bagaimanapun, mereka telah mendengar begitu banyak tentang Yang Ye. Yang Ye mengangguk dan berkata, aku Yang Ye, dan aku Yang Men juga. Riuh suara bergema karena semua dari mereka menatap Yang Ye dengan percaya, dan itu seperti mereka bertanya bagaimana dia berani datang ke Hallowed Grounds. Kamu benar-benar berani untuk datang ke Hallowed Grounds lagi. Mu Ling berbicara dengan suara rendah. Yang Ye melambaikan tangannya dan berkata, ini bukan waktunya untuk membicarakan semua itu. Satu-satunya pertanyaan saya adalah apakah Anda semua bersedia pergi ke benua yang lebih besar? Saya tidak dapat menjamin bahwa Anda semua pasti akan dapat hidup jika Anda pergi ke sana, tetapi saya jamin jika Anda tidak mengkhianati benua yang mendalam, maka benua yang mendalam tidak akan mengkhianati Anda semua. Aku, bersedia. Mu Ling adalah orang pertama yang berbicara, The Ancient kota dari Hallows bukanlah kota yang sama yang biasa kita kenal lagi. Mereka yang kuat bisa melakukan apa yang mereka suka, dan mereka yang lemah hanya bisa menderita penghinaan dan kematian. Selain itu, Gu Yuexian dan Luo Chongqiao meninggal di sini sekarang. Saya percaya bahwa klan Luo dan klan Gu pasti akan mengirim ahli untuk membalas dendam. Kami pasti akan mati jika itu terjadi. Mu Ling benar, aku juga bersedia pergi ke benua yang lebih besar. Juga. Tak satu pun dari mereka memilih untuk tinggal di kota. Karena arus kuno kota dari Hallows adalah sebuah kota di mana orang-orang di bawah setengah Saint Realm akan mati setiap saat. Tiba-tiba, roh pedang muncul di sisi Yang Ye. Ini tidak akan berhasil. The Sword Spirit mengatakan, Yang Ye, Anda tidak dapat mengambil begitu banyak orang dengan Anda. Hilangnya begitu banyak orang pasti akan diperhatikan oleh para ahli dari kota. Pada saat itu, kalian semua akan mati. Yang Ye mengerutkan kening karena dia tidak memikirkan hal itu. Memang, sama sekali tidak mungkin baginya untuk memimpin begitu banyak orang keluar kota sekaligus. Tempatkan semuanya di dalam pagoda primordial itu adalah rencana yang bagus. Tapi bisakah dia menggunakan metode seperti itu selain orang-orang terdekatnya? Dia tidak berani membiarkan jiwa lain menyadari pagoda primordial. Yang Ye terdiam lama sebelum dia berkata, saya punya cara untuk membawa kalian semua keluar kota. Namun, Anda semua harus tetap tidak sadar. Untuk sejujurnya, saya tidak bisa membiarkan orang lain untuk menyadari metode ini. Saya tidak akan menjadi masalah jika mereka tidak sadarkan diri sebelum dia menempatkan mereka di dalam pagoda primordial. Banyak dari mereka yang sedikit ragu karena itu setara dengan menyerahkan hidup mereka di tangan orang lain. Saya bersedia melakukan itu. Mu Qingfeng adalah orang pertama yang berbicara. Benar saja, begitu dia membuatnya berdiri jelas, banyak orang lain mulai menyuarakan persetujuan mereka secara berurutan. Yang Ye menatap roh pedang, dan roh pedang mengangguk. Dia baru saja akan bertindak ketika suara tiba-tiba terdengar dari luar Lunar Ritus Balai, bagaimana kamu berani membunuh anggota saya? Gu Klan mati. Bang! Sebagai begitu suara yang selesai gemilang, seluruh Lunar Ritus Balai pingsan saat debu dan kotoran tembakan tanpa henti ke udara. Lalu aku akan mengambilnya dengan paksa. Seorang lelaki tua berjubah putih dan seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri di udara jauh di atas Lunar Raid Hall. Orang tua berjubah hitam itu mengerutkan kening saat dia melihat ke Lunar Raid Hall yang telah hancur berantakan. Dia berkata, mereka semua mati. Orang tua berjubah putih itu mendengus dingin dan berkata, bagaimana mungkin mereka bisa bertahan jika saya yang menyerang The Lunar Ritus Balai benar-benar berani untuk membunuh anggota dari saya Gu Klan. Saya benar-benar terlalu impulsif. Aku seharusnya tidak memusnahkan mereka dalam sekejap. Aku seharusnya menangkap mereka, mengekstrak jiwa mereka, dan menggunakan jiwa mereka untuk menyalakan lentera jiwa. Orang tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya sementara alisnya disatukan lebih erat. Dia berkata, Gu Tan, apa kamu merasa ada sesuatu yang salah?
Apa itu? Tanya pria tua berjubah putih itu. Orang tua berjubah hitam itu menjawab, kamu benar-benar dapat langsung memusnahkan mereka dengan kekuatanmu, tetapi kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu. Dalam keadaan seperti itu, banyak dari mereka pasti bisa bertahan hidup. Saya tidak meragukan kekuatan Anda, tetapi Anda harus menyadari dengan jelas bahwa banyak anggota Lunar Raid Hall yang cukup kuat. Gutan merenung sejenak, dan kemudian perasaan surgawinya menyapu reruntuhan Lunar Raid Hall. Sebuah waktu yang lama berlalu sebelum ia mengundurkan diri, akal surgawinya, dan ekspresi ganas muncul di matanya, tidak ada mayat atau jejak darah sama sekali. Seseorang menyelamatkan mereka. Siapa yang Anda pikir itu? Wajah pria tua berjubah hitam telah menjadi serius. Bahkan meskipun Gutan mata es memiliki ekspresi ganas, ada juga semburat solemnes di sana. Lagi pula, orang itu telah mampu menyelamatkan beberapa ratus orang sebelum mereka tanpa mengeluarkan satu suara pun, itu menunjukkan bahwa kekuatan orang itu mungkin jauh melampaui mereka. Bisa itu Agung Exalt dia atau orang lain? Tanya pria berjubah hitam itu. Gutan menggelengkan kepalanya dan berkata tidak. Jika itu dia, maka dia hanya perlu mengucapkan sepatah kata pun. Lagi pula, bagaimana mungkin kita tidak memberinya wajah? Orang tua berjubah hitam itu menghela nafas lembut, lupakan. Mari kita tidak membahas masalah ini. Bahkan Half Sains tidak aman di dunia ini sekarang. Kami harus cepat kepala kembali dan mengolah sehingga kita dapat melangkah kaki ke ranah bermutu tinggi Half Sains sesegera mungkin. Pada setidaknya kita mungkin memiliki kesempatan di hidup kemudian. Tiba-tiba, suara yang sangat halus dan lembut muncul dari reruntuhan. Itu sangat lembut, tetapi Gutan dan pria tua berjubah hitam lainnya telah mendengarnya. Keluar dari sini! Gutan meraung marah saat dia menamparkan telapak tangannya ke bawah, dan reruntuhan di bawah langsung meledak terpisah. Itu suara lembut muncul di kejauhan. Gutan dan pria tua berjubah hitam bertukar pandang, dan kemudian mereka tidak ragu untuk mengejarnya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba sebelum gerbang kota. Dia meninggalkan kota. Orang tua berjubah hitam berbicara dengan suara rendah, haruskah kita mengejar? Seseorang hanya bisa pergi dan tidak bisa masuk melalui formasi besar di sekitar kota. Ya, sebuah ekspresi ganas muncul di Gutan mata es. Dia tampaknya hanya memiliki teknik penyembunyian yang tangguh, tapi kekuatannya hanya harus biasa. Jika tidak, dia sama sekali tidak akan melarikan diri. Orang tua berjubah hitam itu berkata, Gutan, lupakan saja. Dia sepertinya sedikit misterius. Kami telah menghancurkan Lunar Raid Hall, dan itu bisa dianggap sebagai pembalasan junior kami. Karena dia ingin menyelamatkan anggota Lunar Raid Hall itu, maka biarkan saja dia. Dalam kasus apapun, para anggota Lunar Ritus Balai tidak akan berani menunjukkan diri di kota lagi, dan hanya kematian akan menanti mereka di luar kota dan pembentukan Grand. Mereka diselamatkan tepat di depan mata kami. Itu seperti tamparan di wajah kita. Begitu berita ini menyebar, kita pasti akan menjadi bahan tertawaan kota ini. Jika Anda takut, pergilah kembali. Aku akan mengejarnya sendiri. Sosok Gutan melintas keluar kota setelah dia selesai berbicara. Pria tua berjubah hitam itu ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti Gutan. The Gu Clan adalah nomor satu klan di Hallowed Grounds, dan dia benar-benar tidak ingin menyinggung perasaan itu. Begitu saja, keduanya mengejar Yang Ye sampai mereka tiba di pegunungan yang jauhnya lebih dari 1000 kilometer. Gutan, dia sepertinya sengaja menarik kita ke sini. Orang tua berjubah hitam itu melirik ke sekeliling, dan matanya dipenuhi dengan kewaspadaan. Pada saat ini, Gutan menyadari bahwa situasinya juga buruk. Karena suara akan bergema setiap saat mereka akan kehilangan jejak Yang Ye, dan itu memungkinkan mereka untuk menemukan target mereka sekali lagi. Persis seperti yang dikatakan pria berjubah hitam itu, dia merasa ada sesuatu yang salah juga. Jadi, Gutan membangkitkan niat untuk mundur ketika dia memikirkan hal itu. Tiba-tiba, kekuatan misterius muncul pada mereka, dan mereka langsung jatuh ke alam raja. Debatu dari supresi Anda, Yang Ye. Orang tua berjubah hitam itu ngeri, dan bahkan suaranya bergetar. Dia bahkan tidak ragu untuk berbalik dengan maksud melarikan diri. Pada saat yang sama, 50 Half Saint muncul di sekitar mereka, dan kebanyakan dari Half Saint ini adalah Half Saint kelas menengah. Kita sudah selesai. Baik. Gutan dan pria tua berjubah hitam itu memiliki keputusasaan di wajah mereka. 5 napas waktu kemudian, Yang Ye dan roh pedang muncul di mana Gutan dan pria tua berjubah hitam itu berdiri beberapa saat yang lalu. Adapun dua orang tua itu, keduanya tewas.
Kamu mengambil risiko yang cukup besar sekarang. The Sword Spirit berbicara dengan suara rendah, bahkan meskipun Anda menggunakan batu dari suppression untuk menekan budidaya mereka dan pedang domain untuk mengisolasi mereka dari dunia luar, apakah Anda menyadari bahwa sedikit kecelakaan mungkin telah memungkinkan orang dua agung mengagumkan dari Hallowed Halls tiba di sini dalam sekejap bahkan meskipun Anda memiliki sekitar 50 half, Saint Sword pegawai negeri dan batu dari suppression, belum lagi dua pemimpin tertinggi itu. Bahkan satu dari mereka akan cukup untuk membuatmu menderita kekalahan yang menyedihkan. Yang Ye mengangguk dan menjawab, saya tahu. Tapi itu akan menjadi sia-sia untuk menyerah pada dua half, Saint Sword pegawai negeri. Jadi, saya memutuskan untuk bertaruh. The Sword Spirit menggeleng, dan kemudian dia melirik dan berkata, baik, saya tidak akan mengatakan apa-apa tentang itu, tapi aku benar-benar tidak tahu mengapa Anda mengambil risiko yang ditemukan oleh Hallowed Grounds untuk menyelamatkan orang-orang itu dari Lunar Wraith Hall meskipun kebanyakan dari mereka berada di Monarch Realm. Apa yang dapat dilakukan oleh para ahli Monarch Realm pada saat ini mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam. Yang Ye tiba-tiba berjalan ke arahnya ketika dia mendengar ini, dan dia hanya menatap matanya. The Sword Roh tidak menyusut kembali dan bertemu tatapannya saat dia berkata, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah katakan padaku, apa yang bisa mereka lakukan untuk benua yang mendalam begitu mereka sampai di sana tidak ada sebaliknya, mereka mungkin menjadi beban bagi kita. Yang Ye menatapnya cukup lama sebelum dia berkata, roh pedang, kamu bukan manusia, jadi saya mengerti mengapa kamu berpikir seperti itu dan mengatakan itu. Namun, Anda harus memahami bahwa tidak semua hal di dunia ini harus layak dilakukan. The Sword Spirit berkata dingin, useles kebaikan sementara mengabaikan apa yang sebenarnya penting. Yang Ye menggelengkan kepalanya, dan dia tidak membantahnya. Karakter roh pedang telah berubah secara drastis setelah menyatu dengan tubuh utamanya di prekursor pedang. Jadi, membuang-buang napas padanya sama sekali tidak ada gunanya. Yang Ye melambaikan tangan kanannya, lalu Mu Qingfeng muncul di sini. Namun, dia tidak sadarkan diri. Yang Ye memandang pedang roh, dan dia mendengus dingin sebelum dia menjentikan jarinya. Sebuah untai energi pedang memasuki pusat Mu Qingfeng dahi, dan kemudian tidak butuh waktu lama baginya untuk sadar kembali. Mu Qingfeng melihat sekeliling dan berkata, kita sudah meninggalkan kota. Yang Ye mengangguk dan berkata, meskipun Anda telah meninggalkan kota, saya tidak dapat mengirim Anda semua ke benua yang mendalam. Karena para ahli dari Hallowed Grounds pasti menunggu untuk menyergapku di formasi teleportasi. Di sisi lain, jika saya meninggalkan Anda semua untuk pergi ke sana sendirian, maka dengan kekuatan yang Anda semua miliki, kemungkinan besar Anda akan dimusnahkan jika Anda bertemu dengan para Profounders yang pemberontak. Jadi, Anda punya dua pilihan. Yang pertama adalah mencari tempat persembunyian untuk saat ini. Yang kedua adalah saya akan membawa kalian semua bersamaku. Namun, kalian semua harus tetap tidak sadar. Mu Qingfeng terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian dia berkata, kamu tidak bisa melindungi kami selamanya. Hanya kekuatan yang bisa menjamin kelangsungan hidup kita di masa sekarang ini. Jadi, ayo kita pergi sendiri. Kami akan bertahan dengan kemampuan kami sendiri. Adapun bahaya yang mungkin kita hadapi, itu salah satu bentuk pelecehan terhadap kita. Yang Ye menatapnya lama sebelum dia melambaikan tangan kanannya, dan kemudian semua anggota Lunar Wraith Hall muncul di sini. Dia berkata, saya menghormati keputusan Anda, dan saya merasa itu keputusan yang tepat. Mengandalkan orang lain selama masa kacau seperti itu tidak akan pernah berhasil. Kami tidak punya pilihan selain mengandalkan kerja keras kami sendiri untuk bertahan hidup. The door to Profounder benua akan selalu terbuka untuk kalian semua, dan Anda dapat pergi ke sana kapanpun Anda suka. Mu Qingfeng mengangguk dan berkata, apa yang kamu rencanakan sekarang? Yang Ye berkata, aku baru saja akan menanyakan sesuatu padamu. Saya tahu bahwa Hallowed Grounds memiliki harta karun yang disebut buah roh surgawi yang dapat meningkatkan umur seseorang. Apakah kamu tahu di mana mereka menyimpannya? The Divine Spirit buah Mu Qingfeng sedikit tertegun dan berkata, umur dari seseorang yang Anda pedulikan hampir habis. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan menunjuk rambutnya sendiri, akulah yang tidak memiliki umur panjang. Aku menuju ke kuno kota dari Halos sebelumnya hanya demi dari surgawi roh buah. Mu Qingfeng menaksir Yang Ye rambut putih es dan berkata, jadi itu sebabnya. Saya pikir Anda sengaja membuat diri Anda terlihat seperti itu, tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa itu akan terjadi karena itu. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia ragu-ragu sejenak sebelum membalik telapak tangannya. Sebuah kristal dan tembus buah muncul di telapak tangannya saat dia berkata, ini adalah surgawi roh buah. Yang Ye tercengang, begitu juga dengan roh pedang. Mu Qingfeng berkata, ini awalnya disiapkan untuk kakek saya, tapi dia dibunuh sebelum dia bisa mengkonsumsinya. Aku tidak ada gunanya juga, jadi ambillah.
Yang Ye tidak menolak. Dia mengambil buah roh surgawi dan segera menelannya. Beberapa saat berlalu sebelum roh pedang berkata, 10 tahun. Anda memiliki 10 tahun hidup sekarang. Jangan terburu-buru mengaktifkan domain pedang melawan musuh yang tidak bisa Anda lawan lagi. Jika tidak, Anda mungkin tidak seberuntung itu lagi. Yang Ye mengangguk, dan kemudian dia menarik Fire Crystal 10.000 tahun dan menyerahkannya kepada Mu Qingfeng. Saya tidak akan hanya mengambil buah roh surgawi Anda untuk apa-apa. Fire Crystals ini akan berguna bagimu. Dia tidak menolak karena seperti yang dikatakan Yang Ye. Mereka benar-benar sangat berguna baginya. Yang Ye melirik Mu Qingfeng dan yang lainnya, lalu berkata, semoga berhasil, saya harap kita bisa bertemu lagi. Saat dia berbicara, sosok Yang Ye bersinar dan berubah menjadi seberkas cahaya yang lenyap ke cakrawala. Sementara itu, orang lain yang berada di belakang Mu Qingfeng telah sadar kembali. Mu Qingfeng menarik pandangannya, berbalik, dan menatap mereka sambil berkata, sekarang, jika kita tidak menjadi kuat, maka hanya satu hasil yang menunggu kita. Kematian. Jadi, jika Anda tidak ingin mati, maka bertarung dan berkultivasi dengan putus asa seperti hidup Anda bergantung padanya. Saat mereka terbang di udara, roh pedang tiba-tiba bertanya, apa yang kamu rencanakan sekarang? Yang Ye menjawab, saya ingin membentuk pasukan Half Saints bermutu tinggi. Saya tidak punya kandidat sekarang, jadi saya hanya bisa meminta beberapa dari Hallowed Grounds dan para Profounders pemberontak. Apakah menurutmu mereka akan memberikan itu kepadamu, kata roh pedang? Mereka tidak mau, kalau begitu aku akan mengambilnya dengan paksa. Grandpa Hallowed Grounds. Yang Ye masuk ke mode berburu dan membunuh. Sekarang, dia membunuh setiap Profounder pemberontak yang dia lihat, dan jika dia bertemu para ahli dari Hallowed Grounds, dia juga membunuh mereka. Terlepas dari apakah itu Hallowed Grounds atau para pendahulu yang menantang, mereka berusaha memanfaatkan darah, kebencian, dan energi mengerikan dari miliaran untuk membentuk pilar darah. Tapi benua yang mendalam adalah tempat yang Yang Ye ingin lindungi. Jadi, baik Hallowed Grounds maupun para pendahulu yang menantang adalah musuhnya. Dengan bantuan lebih dari 50 Half Saint Sword pegawai negeri, yang batu dari Suppression, dan pedang roh, tidak peduli bahkan jika ia bertemu Profounders menantang tangguh karena mereka praktis tidak mampu menolak dia. Itu bahkan sama ketika dia menghadapi Half Saints kelas menengah di antara para Profounders yang menantang. Dalam hanya waktu singkat 5 hari, Yang Ye telah memperoleh lebih dari 20 baru Sword pegawai negeri, dan banyak dari mereka yang pertengahan kelas setengah Saints. Yang Ye duduk bersila di puncak gunung sementara energi langit dan bumi di sekitarnya berkumpul tanpa henti ke arahnya. Dalam 5 hari terakhir, satu-satunya hal yang dia lakukan selain berburu dan membunuh para Profounders pemberontak adalah berkultivasi seperti orang gila. Karena bahkan lebih primordial valet energi akan muncul dalam dirinya setiap kali budidaya membaik, dan itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa budidaya dari Half Saint Sword pegawai negeri dalam dirinya maju dengan pesat setelah menyerap primordial valet energi. Benua yang mendalam memiliki terlalu sedikit Half Saints. Tidak hanya ada begitu sedikit, kualitas mereka jauh lebih rendah dari Hallowed Grounds dan para Profounders pemberontak. Jika bukan karena fakta bahwa formasi teleportasi hanya bisa menteleportasi 100 orang pada satu waktu, benua yang mendalam tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun. Tentu saja, alasan utama mengapa benua yang mendalam masih aman adalah karena para mendalam yang pemberontak telah menempatkan semua upaya mereka di Tanah Suci. Setelah mereka selesai membantai semua penghuni Hallowed Grounds, target mereka selanjutnya adalah benua pada saat itu akan menjadi momen hidup dan mati bagi benua itu. Yang Ye sangat sadar bahwa dia tidak punya banyak waktu tersisa. Yang Ye membuka matanya dan menghirup udara kotor. Dia berkata, sepertinya tidak mudah untuk meningkatkan kekuatan saya. Untungnya, saya masih bisa mendapatkan sejumlah kecil energi valet primordial meskipun kekuatan saya tidak meningkat. Satu-satunya bagian yang disayangkan adalah tidak sebanyak saat kultivasi saya meningkat. Lupakan saja, aku tidak bisa terburu-buru melakukan hal seperti itu. Sementara itu, roh pedang muncul di sisinya. Dia berkata, aku telah mengasah semua orang yang menantang yang kita bunuh akhir-akhir ini menjadi Sword Servants. Yang Ye mengangguk, lalu dia menyelesaikan penyempurnaan sebelum melemparkan semuanya ke pagoda primordial sehingga mereka dapat menyerap energi valet primordial di sana untuk meningkatkan kekuatan mereka. Yang Ye menatap ke langit, dan kemudian dia mengerutkan kening sementara jejak kekhawatiran melintas di matanya. Karena langit benar-benar berwarna merah darah pada saat ini, dan dia bisa merasakan energi mengerikan dan kebencian di dalamnya. Selain itu, bau darah benar-benar membuat mual. Selain itu kuno kota dari Halos, semua penduduk lain dari Hallowed Grounds mungkin mati, kami tidak punya banyak waktu tersisa, kata roh pedang.
Aku tahu yang Ye melanjutkan, ini tampaknya seperti tujuan sebenarnya dari Profounders menantang bukan untuk menghancurkan Hallowed Grounds. Kalau tidak mereka akan menyerangnya sejak lama. Mereka tujuan yang benar adalah mungkin untuk mematahkan Heaven Path, memperoleh Quintessence Valet Energi, segera mencapai Saint Realm, dan kemudian menyerang Outer Surga. Itu, Hallowed Grounds, tujuan juga The Sword Spirit berkata, kau ingin melindungi Profounder benua, dan itu berarti bahwa Anda harus melawan Hallowed Grounds dan Profounders menantang pada saat yang sama. Untuk sejujurnya, saya tidak berpikir Anda memiliki bahkan kesempatan sekecil apapun dalam situasi seperti itu. Saya masih berniat untuk mencoba. Yang Ye menarik napas dalam-dalam dan berkata, selain itu, bahkan jika saya meninggalkan benua yang mendalam dan tidak melawan Hallowed Grounds atau para Profounders yang menantang, tapi bagaimana dengan mereka? Apakah mereka akan membiarkan saya hidup? Mereka tidak akan terlepas dari apakah itu Hallowed Grounds atau Profounders yang menantang, mereka tidak akan membiarkan kita hidup. The Sword Spirit dimaksudkan untuk mengatakan sesuatu, tapi sinar cahaya tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Mereka bertukar pandang, lalu Yang Ye segera menyembunyikan dirinya dalam bayang-bayang. Tidak butuh waktu lama bagi dua pria berjubah hitam untuk muncul di tempat Yang Ye dan Roh Pedang berada. Mereka adalah para ahli yang pemberontak. Keduanya melirik sekeliling, dan kemudian salah satu dari mereka mengerutkan kening dan berkata, Zuyu, apakah kamu membuat kesalahan? The pria bernama Zuyu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tahu bahwa teknik kultivasi saya cukup unik. Jika tidak, Raja Agung tidak akan mengirim saya untuk mencari orang yang telah membunuh rakyat kami. Aku jelas merasakan ada seseorang di sini, tapi mengapa perasaan itu lenyap sama sekali saat kita tiba di sini? Siapa yang Anda pikir adalah membunuh rakyat kami di seluruh Hallowed Grounds? Pria berjubah hitam itu berbicara dengan tiba-tiba. Selain itu dikuduskanlah Grounds, kita punya musuh lain di sini. Zuyu melanjutkan, bahkan meskipun setengah suci dari Hallowed Grounds lebih rendah kepada kami, ada beberapa ahli yang tertinggi di antara mereka. Seperti yang Hallowed Dewa dan Agung meninggikan. Kami pasti tidak akan menjadi tandingan mereka jika kami bertemu dengan mereka. Pria berjubah hitam itu mendengus dingin dan berkata, aku tidak tahu apa yang dilakukan Kaisar yang Agung. Kekuatan kami sepenuhnya cukup untuk menerobos formasi besar di luar kota. Tapi dia menolak untuk menyerang kota dan bersikeras untuk membuat mereka tetap hidup. Jadilah hati-hati apa yang Anda katakan. Zuyu berbicara dengan sungguh-sungguh, Lin Kai, jangan bicara tentang Kaisar yang Agung lagi. Anda harus menyadari metodenya dengan jelas. Tutup mulutmu jika kamu tidak ingin mati dalam kematian yang mengerikan. Lin Kai mendengus dingin dan berkata, itu benar. Kami kekuatan cukup untuk memusnahkan terkutuk Hallowed Grounds. Jadi lama Hallowed Grounds hancur, maka kita dapat menghancurkan Profounder benua dalam sekejap. Pada saat itu, kita akan dapat mengumpulkan energi mengerikan, kebencian, dan darah puluhan miliar untuk membuka jalan surga. Setelah itu selesai, kita akan dapat segera memulihkan kekuatan masa lalu kita, dan kita akan benar-benar bebas. Zuyu melihat ke atas ke arah langit, dan matanya membawa jejak pembebasan, benar. Itu orang memerintahkan kami untuk datang ke sini dan mencari Primordial Pagoda bertahun-tahun lalu. Kami melakukan perjalanan melalui wilayah bintang yang tak terhitung jumlahnya namun bahkan tidak melihat bayangannya, dan kami bahkan mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya untuk itu. Sekarang, hal menakutkan di dalam diri kita itu hilang, dan kita akhirnya bebas. Lin Kai berkata, alasan kita mengikuti Sukianye adalah karena kita berharap bahwa dia akan membawa kita untuk menghancurkan Heaven Path. Tetapi bahkan Anda seharusnya menyadari bahwa dia menunda. Saya pikir dia pasti menyembunyikan sesuatu. Tutup mulutmu. Zuyu tiba-tiba meraung, matilah dirimu jika kamu mau, jangan menyeretku ke bawah bersamamu. Saat dia berbicara, sosoknya melintas dengan niat untuk pergi. Tiba-tiba, kedua ekspresi mereka berubah drastis sebelum seberkas cahaya menyala. His. Tubuh Zuyu langsung menegang, dan ada lubang di dadanya. Sebuah sinar cahaya putih berkelebat sebelum Zuyu mayat es menghilang di tempat. Setelah itu, seberkas cahaya menghilang ke langit. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar dari jauh, ini adalah kekuatan dari Profounders menantang. Apa lelucon Anda begitu lemah namun benar-benar berani berbicara tentang menghancurkan Hallowed Grounds? Saya betapa menggelikan Go dan mengatakan bahwa sesama, yang ta'ala Kaisar, bahwa ia harus berjalan ke kuno kota dari Hallows berlutut dan mencari penghakiman, jika tidak, saya, sialan membunuh setiap menantang Profounder tunggal. Saya melihat sampai kalian semua punah. Lin Kai pertama kali tertegun, dan kemudian wajahnya segera menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata itu. Itu menjadi tidak sedap dipandang karena tidak sedap dipandang, dan selain tidak sedap dipandang, wajahnya memiliki keganasan, jejak penghinaan, dan jejak teror di atasnya.
Zhu Yu telah langsung dimusnahkan, namun dia bahkan belum menangkap bayangan si penyerang bagaimana mungkin dia tidak merasa terhina atau ketakutan. Tidak butuh waktu lama untuk semua emosi Lin Kai berubah menjadi amukan-amukan mengerikan. Tempat suci Anda mendekati kematian. Suara Lin Kai bergema seperti raungan geram dari binatang buas. 2 jam kemudian, seorang pendendam pemberontak lainnya tewas beberapa ribu kilometer jauhnya. Ada sederet kata yang ditulis dengan darah oleh mayat pendahulu yang menantang itu adalah aku, kakekmu, tempat suci Anda. Para ahli pemberontak sangat lemah. Jika kamu berani berbicara tentang menghancurkan Hallowed Ground School lagi, maka orang yang akan mati berikutnya adalah kamu. Sama seperti itu, beberapa lusin pendeta pemberontak meninggal dalam 1 hari, dan setiap mayat mereka disertai dengan deretan kata yang serupa. The orang di kuno kota dari Hallows yang menggembirakan. Bahkan orang-orang yang berjuang untuk buah roh suci telah berhenti. Siapa itu? Bisa itu Agung Exalt. Dia itu luar biasa. Dia membunuh beberapa lusin profesor pemberontak dalam 1 hari. Saya pikir mereka tangguh, tetapi sekarang tampaknya mereka sangat lemah. Hahaha. Jika itu bukan yang mulia dia, maka itu adalah yang muliamu. Apakah kalian semua memperhatikan mereka telah meninggalkan kota setiap hari? Mengapa mereka meninggalkan kota itu? Pasti karena mereka pergi untuk membunuh para pro-founders pemberontak. Semua hujan es Agung Exalt. Dia semua hujan es Agung Exaltmu. Semua hujan es Agung Exalt. Dia semua hujan es Agung Exaltmu. The kota dipenuhi dengan sorak-sorai, dan suasana suram darah dan pertempuran telah lenyap. The suasana di antara pro-founders menantang secara alami. Sebaliknya, setelah mereka menemukan bahwa banyak pro-founders menantang telah dibunuh oleh seorang ahli misterius dari Hallowed Grounds, pro-founders menantang yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di luar kuno kota dari Hallows. Terlebih lagi, semakin banyak orang yang menantang yang bergegas ke kota. Ini hanya mengambil waktu singkat 2 jam selama lebih dari 1000 pro-founders menantang untuk berkumpul di luar kota. Selain itu, ada banyak pertengahan kelas setengah sains di antara mereka. Haha, lihat, mereka seperti binatang terpojok yang berniat mengambil tindakan nekat. Mereka tidak sabar untuk mencoba dan menggigit kita. Yang mendalam dari Hallowed Grounds berdiri di tembok kota dan tertawa terbahak-bahak pada para ahli yang menentang. Ini adalah aku, Anda kakek, yang Hallowed Grounds. Anda para ahli pemberontak sangat lemah. Jika kamu berani berbicara tentang menghancurkan Hallowed Ground School lagi, maka orang yang akan mati berikutnya adalah kamu. Salah satu dari mereka menunjuk pro-founders menantang bawah kota dan tertawa terbahak-bahak. Apakah Anda mendengar bahwa jika kamu berani berbicara tentang menghancurkan Hallowed Ground School lagi, maka orang yang akan mati berikutnya adalah kamu, kalian semua. Kamu sedang mendekati kematian. Seseorang meraung dengan marah dari tengah-tengah kelompok orang yang menantang, dan dia menamparkan telapak tangannya ke arah kota. Sebuah telapak tangan energi yang sangat besar melintas dan menabrak tembok kota. Tiba-tiba, penghalang cahaya muncul di sekitar kota, dan telapak tangan energi yang sangat besar hanya menyebabkan gelombang gemuruh bergema saat menabrak penghalang cahaya. The tembok kota tidak rusak sama sekali. Haha, ayolah gunakan sedikit lebih banyak kekuatan. Apakah kamu belum makan? Para pro-founder di tembok kota meraung lebih gila lagi dengan tawa, dan sepertinya mereka melampiaskan semua depresi yang mereka kumpulkan karena ditindas oleh para pro-founders pemberontak sepanjang hari ini. Semua pro-founders pemberontak di tanah di bawah mengungkapkan ekspresi yang sangat ganas di wajah mereka, dan hanya ada api amarah yang menyala di mata mereka. Itu hanya formasi besar. Aku akan membukanya. Sementara itu, sebuah suara tiba-tiba bergema dari dalam kelompok orang-orang yang sangat dalam pemberontak. Semua orang melihat ke arah sumber suara, dan mereka melihat seorang pria berambut putih berjalan perlahan menuju gerbang kota. Ada pedang di tangan pria berambut putih itu. Banjir kota dengan darah. Pria berambut putih itu mengenakan jubah hitam. Selain rambutnya yang tidak biasa, pakaiannya benar-benar seperti para profesor pemberontak lainnya. Dia adalah Yang Ye, tentu saja. Setelah dia mendengar percakapan antara Zhu Yu dan Lin Kai, sebuah rencana muncul di benaknya. Bahwa rencana adalah untuk menambahkan bahan bakar ke api antara Hallowed Grounds dan pro-founders menantang. Hanya jika mereka terlibat dalam pertempuran barulah mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan benua yang mendalam, dan hanya dengan begitu dia akan punya lebih banyak waktu untuk bersiap. The Pro-Founders menantang bisa melakukan apa-apa untuk orang-orang dalam kuno kota dari Hallows jika mereka menolak untuk meninggalkan kota, dan mereka hanya bisa membantai para ahli di luar kota. Tapi begitu semua ahli di luar kota dan di dalam Hallowed Grounds telah dimusnahkan, target selanjutnya dari para Pro-Founder yang menantang adalah benua yang mendalam. Jadi, dia harus menambahkan bahan bakar ke api di antara mereka dan membuat nyala api itu berkobar. Banyak ahli yang menantang mengerutkan kening ketika mereka melihat Yang Ye karena mereka tidak bisa merasakan ranah kultivasinya.
Namun, itulah mengapa dia tampak misterius di mata mereka. Banyak orang yang menentang segera menyingkir saat mereka melihat Yang Ye berjalan menuju kota. Sebagai begitu Yang Ye tiba sebelum gerbang kota, penghalang cahaya yang dibentuk dari tanda jimat muncul sekitar tembok kota, dan energi yang kuat yang terkandung di dalamnya disebabkan Yang Ye alis es merajut bersama-sama. Hanya satu pandangan yang memungkinkan Yang Ye untuk menyadari bahwa itu adalah formasi yang sangat kuat, dan dia tidak dapat menerobosnya bahkan jika dia mengeksekusi teknik pedang Tri Apex. Jika itu di masa lalu, maka dia secara alami tidak akan berdaya melawan formasi seperti itu. Namun sekarang, semakin banyak orang yang lebih dalam berkumpul di atas tembok kota. Pada saat ini, para ahli dari Hallowed Grounds tidak tertawa diejek. Karena siapapun yang bisa mencapai alam raja dan di atasnya bukanlah orang bodoh. Karena pria berambut putih itu berani melangkah maju dan berbicara tentang membuka formasi, mereka merasa bahwa dia pasti memiliki beberapa kemampuan. Jadi, kekhawatiran mulai muncul di mata banyak orang. Karena begitu formasi dihancurkan dan para pro-founders pemberontak berkerumun ke dalam kota, maka itu pasti akan menjadi malapetaka bagi mereka. Cepat beritahu Yang Mulia dia dan seorang Half Saint dari Hallowed Grounds segera memutuskan untuk memberitahu Yang Mulia. Lagi pula, mereka hanya bisa merasa benar-benar nyaman jika dua Yang Mulia ada di sini. Sementara itu, semakin banyak orang yang memberontak berkumpul di bawah, dan jumlah mereka hampir 2 kali lipat menjadi 2.000. Selain itu, semua tatapan mereka tertuju pada Yang Ye. Para ahli dari pengawal suci sepenuhnya waspada sementara para ahli yang menantang tetap siap setiap saat. Mereka siap memasuki kota dan membunuh kapan saja. Yang Ye menarik napas dalam-dalam, lalu dia mengetukkan pedangnya ke penghalang cahaya sementara semua orang memperhatikan. Riak muncul di penghalang cahaya, tapi itu tidak rusak sama sekali. Para ahli di tembok kota segera menghela nafas lega. Namun, Yang Ye tiba-tiba mengambil pedangnya di kedua tangannya dan dengan cepat memutarnya. Sebuah untai dari Decai Sword Intent tembakan jauh ke dalam penghalang cahaya dari ujung pedangnya. Dalam sekejap penghalang cahaya meleleh seperti salju dalam minyak panas. Ekspresi para ahli di dinding kota berubah drastis ketika mereka menyaksikan adegan ini, sedangkan pro-founders menantang bawah sangat gembira. Saudaraku ikutlah denganku dan bunuh setelah lubang di cahaya penghalang melebar menjadi diameter sekitar 6 meter, Yang Ye segera menarik pedangnya, dan kemudian dia berubah menjadi sinar cahaya yang menembus penghalang dan memasuki kota. Bukannya dia menolak untuk membuat lubang itu lebih besar, itu benar-benar tidak mungkin baginya untuk melakukannya. Karena formasinya terlalu kuat dan membuat lubang seperti itu adalah batas kemampuannya. Setelah Yang Ye menyerbu masuk, banyak orang yang menantang di belakangnya segera menyerbu ke kota juga. Bunuh basmi semua ini dari Hallowed Grounds terus bicara omong kosong ayo hahaha ini hanya mengambil beberapa napas waktu untuk pro-founders pemberontak yang tak terhitung jumlahnya untuk biaya ke kota. Secara alami tidak mungkin bagi para ahli dari Hallowed Grounds untuk hanya berdiam diri dan menunggu kematian tiba. Jadi, Half Saints yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kota dan bertempur dengan para pro-founders pemberontak di luar kota. Sebagai begitu Yang Ye memasuki kota, ia langsung menyembunyikan diri karena dia tidak ingin memimpin dan menanggung beban pembalasan dari Hallowed Grounds. Tentu saja, dia juga tidak pergi. Dia bersembunyi dalam bayang-bayang dan mengumpulkan rampasan pertempuran. Dia tidak diragukan lagi adalah orang yang mendapatkan hasil maksimal dari pertempuran antara dua kekuatan ini. Ini hanya butuh waktu kurang dari 15 menit baginya untuk mengumpulkan lebih dari 50 mayat dari Half Saints. Terlebih lagi, semakin banyak Half Saint yang masih binasa. Yang Ye yang bersemangat ini sampai-sampai dia hampir berteriak kegirangan. The Hallowed Grounds dan para pro-founders yang menantang semakin lemah sementara sisinya semakin kuat. Yang Ye yakin bahwa jika dia diberi sedikit lebih banyak waktu, maka benua yang mendalam pasti akan dapat mengubah situasi dan berubah menjadi kekuatan yang kuat. Sementara dia mengumpulkan mayat Half Saints, Yang Ye dengan hati-hati mengamati pertempuran itu. Dia memperhatikan bahwa para ahli yang menantang benar-benar jauh lebih kuat daripada para ahli di Hallowed Grounds. Di bawah kondisi bahwa mereka semua berada di tingkat yang sama dari Half Saint Realm, Hallowed Grounds akan membutuhkan 2 hingga 3 Half Saints untuk melawan seorang Deep Devianter, dan itu akan membutuhkan kekuatan gabungan dari setidaknya 5 Half Saints dari Hallowed Grounds untuk membunuh seorang pro-founder pemberontak. Tak terhitung setengah, Saints berjuang di seluruh kota, dan itu jelas bagaimana merusak pertempuran seperti itu. Selain tembok kota, bangunan di daerah beberapa ribu kilometer dalam kuno kota dari Hallows telah berubah menjadi bubuk. Tentu saja, semakin banyak Half Saint yang sekarat dari kedua sisi.
Pada saat ini, Yang Ye telah mengumpulkan hampir 500 mayat, dan lebih dari 100 dari mereka adalah para ahli yang menantang. Bagaimana berani Anda tiba-tiba? Teriakan keras terdengar dari luar kota, dan kemudian Yang Mulia Dia dan Yang Mulia Mu muncul di dalam kota. Pada saat yang sama, para ahli dari kota tanpa nama, dan bahkan Yin ada di sisi mereka. Yang Mulia Dia mengayunkan telapak tangannya ke bawah, dan dua orang yang menantang langsung ditampar. Para pro-founders pemberontak lainnya segera berhenti berkelahi ketika mereka menyaksikan pemandangan ini, dan mereka menatap Supreme Exalt He dengan ekspresi serius di wajah mereka. Hati Yang Ye bergetar ketika dia melihat Yang Mulia Dia dan yang lainnya, dan dia mengutuk dalam hatinya. Dia yakin semua ini akan berhenti di sini. Bagaimanapun, bahkan jika mayat tergeletak tepat di depannya, dia tidak akan berani menyentuhnya sementara Yang Mulia Dia dan Yang Mulia Mu ada di sini. Setelah Mahkamah Exalt Dia kelompok S tiba, dua pasukan dalam pertempuran telah terpecah dan berdiri di konfrontasi dengan satu sama lain. Tanpa diduga, kelompok Supreme Exalt He tidak menyerang orang-orang yang menentang. Agung Exalt Dia hanya melirik dingin di pro-founders menantang, dan kemudian tatapannya menyapu setengah suci dari Hallowed Grounds sebelum ia berkata apa yang sedang terjadi. Mereka menerobos formasi kata salah satu dari Half Science. The Sabre Kaisar, Sukianye de ekspresi wajah dari Agung Exalt Dia dan yang lainnya berubah sedikit. Jika ada seseorang di antara para pro-founders pemberontak yang mereka takuti dan bahkan merasa takut, maka itu pasti pemimpin para pro-founders pemberontak, Sabre Emperor, Sukianye. Bagaimanapun, dia adalah eksistensi yang bisa melawan Lord yang dikuduskan. Itu setengah, Saint menggelengkan kepala dan berkata ini tidak. Itu adalah guru besar pemberontak berambut putih. Dia membuka formasi dengan satu tusukan pedangnya. Sebuah putih pro-founder pemberontak berambut. Yang Mulia Dia dan yang lainnya mengerutkan kening. Yang Mulia Dia baru saja akan berbicara ketika seseorang di antara orang-orang yang paling dalam dari Hallowed Grounds berteriak, Yang Mulia Dia, Yang Mulia Mu, bunuh para ahli yang menentang dan buatlah kekuatan dari Hallowed Grounds kita dikenal bunuh para pro-founders yang menantang bunuh para pro-founders pemberontak. Bunuh para pro-founders yang menantang. Semua ahli dari Hallowed Grounds mulai berteriak dengan keras juga. The Pro-Founders menantang membenci mereka, dan mereka membenci Pro-Founders menantang juga. Selama periode waktu ini, banyak orang yang terkait dengan mereka telah mati di tangan para Pro-Founders yang pemberontak dan bahkan sampai orang yang mereka cintai berada di antara yang mati. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak membenci para Pro-Founders yang pemberontak? Yang Mulia Wajah Dia dan Yang Mulia Mu tidak sedap dipandang. Mereka tidak takut pada para ahli yang menantang ini karena tidak ada ahli tertinggi di antara mereka. The Hallowed Grounds pasti akan memenangkan pertarungan. Namun, mereka tidak mau. Karena hasil dari itu akan menjadi salah satu di mana kedua belah pihak terluka parah. Selain itu, begitu mereka membunuh para pro-founders pemberontak ini, maka itu pasti akan menarik para pro-founders yang lebih pemberontak. Dia Yang Agung Exalt Dia yang menghina kita semua sementara itu, seseorang tiba-tiba menunjuk ke Supreme Exalt He dari antara kelompok para ahli yang menantang. Dalam sekejap, tatapan para pendeta pemberontak yang tak terhitung jumlahnya turun ke Yang Mulia Dia, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Jika mereka tidak takut dengan kekuatan yang dimiliki oleh Yang Mulia Dia dan yang lainnya, mereka pasti sudah menyerang sekarang. Yang Mulia Dia mengerutkan kening. Dia tidak bisa mengerti mengapa mereka begitu memusuhi dia. Lagi pula, masing-masing dari mereka tampak seolah-olah tidak menginginkan apapun selain meminum darahnya. The Pro-Founders menantang takut Agung Exalt Dia kelompok S, dan Agung Exalt Dia kelompok S takut Pro-Founders menantang juga. Mereka secara alami bisa mendapatkan kemenangan atas kelompok Pro-Founders pemberontak ini. Tetapi jika mereka benar-benar membunuh orang-orang terdalam yang menantang ini, itu tidak ada bedanya dengan menghancurkan perdamaian yang telah dipertahankan di antara kedua belah pihak begitu lama. Itu akan merusak rencana mereka. Ayo mundur sekarang, seseorang berbicara dengan tiba-tiba dari tengah-tengah para ahli yang menentang. Para pro-founders pemberontak lainnya bertukar pandang, dan mereka mengangguk. Terlalu sedikit dari mereka yang datang untuk menyerang kota kali ini. Lagi pula, hanya ada sekitar 2.000 di sini. Selain itu, mereka tidak memiliki Half Saint bermutu tinggi di antara mereka. Semua dari mereka yang biasa dan pertengahan kelas setengah sains. Meskipun mereka sombong dan sombong, mereka bukanlah orang bodoh. Berjuang dengan Hallowed Grounds sampai mati dengan begitu sedikit kekuatan tidak diragukan lagi tindakan bodoh. Yang Mulia Dia langsung menghela nafas lega ketika dia menyadari bahwa mereka bermaksud mundur. Dia juga tidak ingin melawan mereka. Karena menderita kerugian besar di kedua belah pihak tidak menguntungkan kedua belah pihak. Itulah mengapa mereka bersembunyi di dalam kota.
Pada saat ini, mundurnya para pro-founders pemberontak tidak diragukan lagi merupakan hasil terbaik. Tepat pada saat mereka hendak mundur, kejadian yang tidak terduga tiba-tiba terjadi. Sebuah sinar cahaya tiba-tiba melesat keluar dari kelompok ahli dari Hallowed Grounds, dan langsung membentur dada dari salah satu pro-founders menantang. Itu pro-founder menantang tidak dirugikan, dan hanya kemejanya diledakkan terpisah. Semua orang di sini tercengang. Setelah tertegun sejenak, orang yang menantang itu segera berkobar, The Hallowed Grounds tidak akan membiarkan kita pergi, bunuh satu sudah cukup, dua adalah keuntungan bagi kita bunuh. Sebagai begitu dia selesai berbicara, ia langsung dibebankan ke depan. Adapun para profesor pemberontak yang berdiri di sekitarnya, mereka juga menyerang ke depan. Jelas, mereka merasa bahwa Hallowed Grounds menolak membiarkan mereka pergi. Karena memang seperti itu, lebih baik membawa setidaknya satu anggota Hallowed Grounds bersama mereka. Siapa yang melakukan itu, Yang Mulia? Dia sangat marah. Namun, dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan pertanyaan itu karena banyak profesor pemberontak telah menagih kepadanya. Tiba-tiba, banyak pro-founders menantang melintas di dari gerbang kota, dan ada bahkan beberapa bermutu tinggi half sains di antara mereka. Banjir kota dengan darah seseorang melolong di tengah pertempuran. Yang Mulia, wajah dia langsung melengkung ketika dia mendengar suara ini, dan dia berteriak dengan marah, Yang Ye, aku akan mencabik-cabikmu. Terima kasih Kak.